Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Bilangan Gede, Pak Yaskun. Kita seragaman ya Pak ya, pakai hitam-hitam. Yang saya hormati Direktur Bumdes Bilangan Gede, Pak Miftah. Yang saya hormati pula dosen pembimbing KKN ini, Bapak DRS Prapto MM. Beliau adalah pendiri State Cendekia, Pak Yaskun. Jadi State Cendekia itu ada karena beliau. Kemudian dari Fatayat, Ibu Mutmainah, kemudian dari PKK, dari perangkat desa, kemudian dari BPD, BPD, terus kemudian seluruh perangkat desa dan adik-adik mahasiswa yang hari ini mengikuti KKN di Bumdes Bilangan Gede. Baik, materi saya hari ini adalah tentang penyusunan laporan keuangan Bumdesa atau badan usaha milik desa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dasar peraturan badan usaha milik desa itu ada beberapa. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Ini ada di pasal 87 dan pasal 88 ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan perubahannya, ada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Bumdes. Kemudian ada Permendes Nomor 4 Tahun 2015, ini tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran Bumdes. Kemudian yang terbaru ya, PP terbaru nomor 11 tahun 2021 tentang Bumdes. Ini karena ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga muncul ini ya, PP nomor 11 tahun 2021 ini. Nah, transformasinya ya, PP nomor 11 tahun 2021 ini ada di yang pertama di pasal ini ya, 3B ini terkait dengan bagaimana mengelola lumbung pangan desa. Ya, kemudian yang kedua untuk status badan hukum, statusnya itu seperti apa sih status Bumdes itu. Kemudian di pasal 3E ada pengembangan ekosistem ekonomi digital. Ya, bagaimanapun saat ini kita tidak bisa meninggalkan dunia digital ya. Semua sekarang sudah serba digital, serba elektronik. Ya, sehingga mau nggak mau kita harus membangun ekosistem ekonomi digital ini. Kemudian di ini ya, ada analisis kelayakan usaha, kemudian bagaimana menyusun laporan keuangan, kemudian juga bagaimana pelaksanaan dan kewenangannya. Kewenangan apa ini? Nah, tentu di Bumdes. Ya, bagaimana penasihat seperti apa, pelaksanaan operasional pengawasannya. Ya, ini diatur di PP nomor 11 tahun 2021 ini. Nah, ini perkembangan Bumdes di Jawa Timur ya. Ada Mei 2019 sampai Januari 2021. Ya, ini berdasarkan database di Bumdesa. Ya, di tahun 2019 ini ya, total Bumdes ya, kalau kategori dasar itu ada 2.589 Bumdes, kemudian yang tumbuh ya 2.430, kemudian yang berkembang adalah 355 dan maju 58. Mudah-mudahan Bilangan Gede masuk yang maju ini ya Pak Minta ini. Mudah-mudahan. Nah, kemudian di tahun 2021 ini kategorinya jadi 3 ya, pemula, kemudian berkembang dan maju ya. Nah, di tahun 2001 ini perkembangannya, kenaikannya ya, kalau yang pemula turun, tapi yang berkembang, Bumdes yang berkembang ini naiknya 1.930 Bumdes. Tahun 2021 yang maju juga naik ya, yang awalnya ada 58 Bumdes, tahun 2021 ini naiknya luar biasa, naik menjadi 537 atau mengalami kenaikan sebanyak 479 Bumdes ya. Nah, ini harapan saya yang Bilangan Gede masuk sini ya Pak ya. Salah satunya, alhamdulillah, luar biasa nih Pak Hitan ya. Nah, dari total ini ya, totalnya 8.058 unit usaha di Bumdes.
Nah, BUMDes Kilang Gede ini unit usahanya ada 4 nih. Yang pertama adalah jasa wisata, kemudian awal itu pertanian, simpan pinjam, pertanian, desa wisata, kemudian bank sampah. Namun yang paling berkembang pesat adalah desa wisata ya Pak ya. Tapi yang pertanian sama simpan pinjam masih jalan ya Pak? Masih jalan. Alhamdulillah. Nah kemudian bank sampah. Nah bank sampah ini apa namanya? Kalau saya melihat ya perkembangan di Indonesia juga luar biasa ya. Orang sekarang sudah pada sadar ya tentang arti pentingnya pengelola sampah ya. Nah perlu diketahui juga bahwa tujuan pendirian BUMDes ya kalau menurut Permendes ya yang pertama adalah meningkatkan perekonomian desa ya, meningkatkan perekonomian desa, kemudian otomatis ya ketika usaha desa itu berkembang maju, maka otomatis akan meningkatkan perekonomian desa, perekonomian warga desa setempat. Kemudian mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Tadi seperti yang disampaikan Pak Lurah, kalau dulu ya aset desa belum dioptimalkan, belum dimanfaatkan secara maksimal, maka dengan adanya unit-unit usaha tadi atau dengan adanya ini BUMDes ini, maka harapannya apa? Agar aset desa ini bisa bermanfaat untuk kesejahteraan warga desa. Kemudian meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Nah, contoh saja ketika pertama kali saya masuk ke sini ya, saya sebenarnya sudah tahu lama Kilang Gede, cuman Kilang Gede di mana itu saya masih tandanya. Arah mana, sebelah mana, saya kira Sarirejo atau mana itu ya. Ternyata masuknya ke sini dan luar biasa ketika masuk ke sini saya masuk kerasan rasanya. Dan hari ini saya ajak semua keluarga saya. Suami, anak-anak semuanya saya ajak ke sini ikut biar melihat-lihat wisata di Kilang Gede ini. Artinya potensinya cukup menggembirakan masyarakat. Kalau ada wisata ini, lihat banyak berapa orang yang bisa jualan ya. Artinya dengan adanya jualan ini kan otomatis juga meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Yang dulunya mungkin tidak punya usaha, dengan adanya wisata ini bisa menumbuhkan usahanya. Nah termasuk salah satunya tadi kalau bukan bank sampah ya, maka harapan saya itu ibu-ibu itu sekarang kalau tahu sampah itu ibaratnya kayak melihat duit gitu ya. Ya ada sampah itu wah itu duit bergeletakan ya, itu harus diopeni kayak gitu ya. Karena kalau tidak kita siapa lagi gitu ya. Kemudian mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa ya. Saya kurang tahu apakah yang di BUMDes ini sudah bekerja sama dengan desa lain atau hanya di Kilang Gede saja, Pak. Sementara masih desa ini aja ya. Oke, kemudian menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung layanan kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja otomatis ya, lapangan kerja kayak gini aja yang tiket kebersihan ya. Seluruhnya terlibat ya Pak ya, alhamdulillah. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum ya, pertumbuhan dan perekonomian, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Saya kurang tahu di laporan ini ya tahunannya desa seperti apa. Berapakah kenaikan ya pendapatan asli desa sebelum ada BUMDes dan setelah ada BUMDes? BUMDes ini di tahun 2019 ya Pak ya. Tahun 2019. Nah kalau Pak Yasson tadi sudah 3 periode ini, artinya 2 periode sebelumnya tahun 2018-17 masih Pak Yasson ya. Artinya itu bisa dilihat dari laporan tahunannya ya. Berapakah persentase kenaikan ya setelah ada BUMDes dan sebelum ada BUMDes. Ya, nanti mungkin bisa ini adik-adik mahasiswa bisa untuk penelitian kan sudah semester 7 ya. Semester 7 ini bisa untuk skripsi ya itu. Nah ini tujuan BUMDes kalau menurut PP 11 nomor tahun 2021 ini hampir sama ya, hampir sama dengan yang sebelumnya, cuman bedanya di sini mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa ya. Jadi desa-desa itu sekarang kalau kita lihat ya di medsos ya itu luar biasa, wisata desa di Bojonegoro itu luar biasa ya, bagus gitu ya. Jadi
saran saya sebelum rekreasi ke tempat-tempat yang jauh, ya terlebih dahulu kunjungi semua tempat yang ada di Bojonegoro, ya terutama wisata yang dikelola oleh BUMDes. Insya Allah bagus-bagus gitu ya. Dari 7 yang kita jadikan tempat untuk KKN ini, insya Allah tempatnya juga bagus-bagus itu. Misalkan ada Putuk Kreweng ya, terus kemudian di Beru itu, terus ya, terus apa lagi? Ini yang Kejambuan, ya terus di Malo itu juga ternyata luar biasa. Ya. Nah ini klasifikasi jenis usaha BUMDes ya, menurut Permendes nomor 4 tahun 2015. Ini ada bisnis sosial dan pelayanan umum pada masyarakat yang menghasilkan keuntungan, misalkan dari air minum, usaha listrik desa, lumbung pangan. Ya, ini nggak tahu nih kalau di desa sudah ini apa belum ya? Ini belum punya ini sendiri deh Pak Miftah nih. Nah air minum kemasan ini ya, BUMDes juga bisa bikin ini Pak. Ya, di air minum kemasan sekarang kan zamannya gitu ya, semua pokoknya nggak mau beli di mana-mana, harus dari desa sendiri. Nah ini bagus, sekarang kan desa banyak kegiatan. Nah kalau punya usaha sendiri, usaha air minum sendiri kan berapa yang sudah bisa masuk ke penghasilan desa. Ya. Kemudian ada bisnis penyewaan barang untuk kebutuhan masyarakat yang menghasilkan, ada alat transportasi, perkakas pesta, kemudian gedung pertemuan. Ini termasuk salah satunya ya, Pak Miftah ya. Ini bisa dibilang gedung pertemuan yang terbuka, ya. Dan saya ini berencana, nggak tahu kapan, pengen Pak sekali-kali nanti rapat dosen itu kita laksanakan di Bilang Gede ini. Karena suasananya yang menurut saya sadu, enak saya. Terus terang saya perasaan di sini, ya. Asri betul. Sama loh, ini sama ada di Mas siapa perasaan di sini. Jangan-jangan sudah ada yang nyantol di sini. Iya. Mas Karyam ini udah nyantol kayaknya. Ya. Kemudian ada ruko, ya. Kemudian ada tanah milik BUMDes. Nyantol lagi. Alhamdulillah bisnisnya lancar ya jadinya. Kemudian usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan pada masyarakat, ada pembayaran listrik, pasar desa pelayanannya. Kalau pembayaran listrik sampun Pak? Belum. Artinya ketika bisnis-bisnis ini sudah masuk ke desa, maka insya Allah kesejahteraan warga desa juga akan semakin meningkat. Ya. Nah tentu ya akuntabilitas BUMDes ini harus terlaksana. Nah BUMDes ini kan ada pengawasnya ya, ada pengawas ya, BPD, ada BPD. Ketua BPD datang? Oh iya. Pak BPD ini, dia masih Pak ini BUMDes ya? Oke, saya masih terus itu Pak. Itu saya termasuk ini juga produk. Artinya gini, kalau mengawasi itu bukan berarti tidak percaya, ya. Sekali lagi bukan berarti tidak percaya, tapi sebagai pelaksana ya, atau direktur BUMDes yang mengelola BUMDes itu sebenarnya juga sebenarnya lebih senang kalau ada yang mengawasi. Karena apa? Kita tidak lost down nanti kalau nggak ada yang mengawasi, kita nanti akan apa? Kontrolnya kurang ya, tapi kalau ada pengawasan kita lebih enak sekarang ya, daripada nggak pernah diawasi kemudian tiba-tiba di akhir kemudian harus buat pertanggungjawaban, loh ternyata kok gini. Nah ini malah yang kurang bagus ya. Kemudian ada pemilik modal ya, pemilik modal dalam hal ini siapa kalau BUMDes? Siapa ini? Kalau itu bisa berarti investor berarti Bu ya? Iya. Di sini tidak ada investor. Nggak ada. Tapi dalam hal ini adalah dana BUMDes itu dari desa, penyertaan dari APBDes. Ya, berarti adalah desa dalam hal ini. Kemudian ada kreditur, ya mungkin dari bank atau apa kalau memang kita kerja atau BUMDes kerjasama dengan bank. Kemudian masyarakat desa. Nah masyarakat desa ini juga wajib mengawasi, harus mengawasi ya. Tidak hanya sekedar menikmati, tapi juga harus memberikan sumbang saran ya ke BUMDes ya. Kemudian juga pertanggungjawaban di laporan keuangan ya. Ini berdasarkan pasal 58 PP nomor 11 tahun 2021 ya. Jadi laporan keuangannya harus ini. Nah sebenarnya ya di pengelolaan keuangan itu ada dua. Yang pertama adalah penganggaran dan yang kedua adalah penata laksanaan ya. Nah yang paling penting ya, kalau yang
akuntansi itu ada pencatatan dan pelaporan. Akuntansi menurut saya ini penting, tapi justru malah lebih penting ini adalah di penganggaran ini, ya. Karena ketika kita sudah bisa membuat penganggaran yang bagus, maka itu sudah 50% program itu jadi, ya. Tetapi ketika kita membuat penganggarannya aja belum bisa, maka itu menjadi PR bagi BUMDes, ya. Jadi sekali lagi penganggaran ini sangat penting, ya. Kalau penganggarannya ini masih kurang betul, ya, maka yang akan dihadapi itu adalah BUMDes bisa bangkrut, ya. Kalau penganggarannya kurang benar. Tetapi kalau akuntansi, ya, kalau akuntansi pencatatannya salah, pelaporannya salah, ini ada adjustment, ya, ada penyesuaian, ya. Jadi mudah kalau dari sisi akuntansi mudah, ya. Tapi sekali lagi kalau yang ini, ya, ini aja sudah belum terlaksana dengan baik, ya. Maka harus dipikirkan, ya. Harus kita luangkan banyak waktu untuk bagaimana agar kita bisa menganggarkan ini, ya, penganggarannya ini dengan baik, perencanaannya dengan sebaik mungkin, ya. Kalau akuntansi mudah, ya, sekarang apalagi sudah ada software. Nah, sekali lagi, ya, karena menurut saya yang penting itu adalah di penganggarannya, bukan di akuntansinya. Karena akuntansi itu sekarang banyak ini ya, kemudahan-kemudahan. Karena banyak software, siapapun ketika sudah di training untuk menjurnal itu akan sudah langsung keluar sendiri laporan keuangan. Tapi kalau di penganggaran ini tidak, ya. Nah, dalam penganggaran ini tentu yang tidak ada dua komponen, ya, yang harus kita lihat. Yang pertama adalah pemerintah desa dan BUMDes, ya. Jadi pemerintah desa dan BUMDes ini sesuatu yang berbeda, ya, sesuatu yang berbeda, ya. Tetapi, ya, BUMDes ini tidak bisa lepas dari pemerintah desa. Nah, tentu di pemerintah desa ini ada yang namanya APBDes, ya, APBDes. Di APBDes ini ada penerimaan, ada belanja, dan kemudian ada pembiayaan, ya. Nah, di BUMDes, ya, kita kan harus menyusun ini, ya, rencana kegiatan dan anggaran belanja, ya. Nah, sama, itemnya itu sama, ada penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Di ini juga gitu, di BUMDes juga seperti itu, ya, ada penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Nah, misal ini, ya, tentu misal desa mau menginvestasikan atau mau menyertakan modalnya ke BUMDes, ya, maka tentu harus melalui Musdes dulu. Nah, Musdes itu baru kemudian terbit perdes, ya, terbit perdes, peraturan desa. Nah, misal desa ini mau investasi 100 juta ke BUMDes, maka ini bukan masuk ke belanja, ya, tidak masuk ke belanja desa, bukan, tetapi masuknya ke pembiayaan atau ke investasi jangka panjang, ya. Nah, tentu ketika investasi 100 juta ini, maka juga harus dilihat analisis kelayakan usahanya. Kira-kira ini mau untuk apa? Ya, berapa kali cair? Ya, ini harus dianalisa ini kelayakan usahanya, layak atau tidak? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian, ya, di BUMDes sendiri, ya, di BUMDes sendiri, kalau dana 100 juta tadi dari Pemdes, ya, maka ini tidak masuk ke penerimaan, ya, bukan masuk ke penerimaan, tetapi masuknya adalah di pembiayaan, ya. Ini masuk di penyertaan modal. Nah, tentu biasanya, ya, BUMDes ini membelanjakan keseluruhannya itu untuk aset-aset, ya, bisa. Tapi sebenarnya jangan semuanya ke aset-aset, Pak Nita. Ya, tapi bisa misal gini, kan ini ada 100 juta misalnya, mau baru awal tahun. Kira-kira untuk gaji pegawainya dari mana? Ya kan? Padahal belum ada penerimaan. Ya. Nah, ini bisa dimasukkan di sini dari penyertaan modal di 100 juta nih. 100 juta ini dibagi, misalnya gini, 70% itu untuk belanja modal, kemudian yang 30% itu adalah untuk gaji dan lain-lain itu. Jadi tidak semuanya kemudian untuk belanja modal. Ya, karena
ini belum punya penerimaan. Kalau belum ada penerimaan, ya kemudian harus gaji dan ini semuanya dibelanjakan. Operasionalnya dari mana? Ya, maka diambilkan dari sini kan 70 juta untuk belanja modalnya, kemudian yang 30 juta untuk operasionalnya, gaji, bayar listrik dan lain-lain. Nah, tentu ya tadi ya perdes misalkan ini 100 juta sudah disetujui misalkan ya 100 juta ini tentu juga tidak cair langsung kan ya, bertahap misalkan ya bertahap 50% 50% atau mungkin 70-30 gitu ya. Nah kalau ini sudah disetujui keluar perdes itu maka berapa kalinya tinggal nanti cairnya, setujuan pencairannya seperti apa. Nah kemudian kalau tiba-tiba kemudian kepala desa punya kebijakan nek 100 juta kok kayaknya kurang, kasihan BUMDes ya, ini padahal butuhannya banyak. Maka misalkan mau nambahin lagi ini jadi 500 juta ya, yang semula 100 kemudian jadi 500, maka yang 400 itu karena tadi sudah keluar perdes maka harus diterbitkan perdes kembali ya, karena yang perdes awal adalah 100 juta ya, kecuali misalkan perdesnya ini sudah 500 juta maka boleh langsung, tapi ketika hanya perdes yang awal 100 maka harus keluar perdes dulu, tapi sekali lagi harus melalui musyawarah desa. Musdesnya jalan ya Pak? Jalan ya Pak? Alhamdulillah ya, ini peran partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan ya untuk agenda seperti ini. Nah kemudian ketika ada transaksi ini maka juga harus ada apa? Berita acara ya. Berita acaranya ada enggak? Ada nomor Mbak? Ada. Harus ada berita acara. Kemudian daftar hadirnya juga ada kwitansinya. Ini keempat ini harus selalu ada ketika ada pembiayaan dari desa ke BUMDes seperti itu ya, harus lengkap. Karena transaksi real langsung cash itu memang dihindari, semuanya serba elektronik ya, karena apa? Untuk bisa meninggal jejak digital itu. Maka biasanya orang-orang yang biasanya yang kurang benar gitu, misalkan ada sesuatu yang dia mau sesuatu yang kurang benar, biasanya dia nggak mau transfer ya, maunya cash. Sekarang kalau cash tidak mengenai jejak digital, tapi kalau sekarang semuanya sudah harus transfer, nggak bisa pakai cash ya, dibatasi gitu ya. Ini yang di BUMDes ya. Nah tentu ini ya, salah satunya adalah di BUMDes itu harus membuat proyeksi penerimaan sampai dari Pak Witahir ya. Jadi misalkan sehari itu ada berapa pengunjung ya, sebulan berapa, kemudian setahun berapa, terus tarifnya berapa. Nah ini salah satu di proyeksi penerimaan ini adalah salah satu ukuran pemahaman bisnis pengelola BUMDes ya. Jadi yang namanya proyeksi ya, benar namanya proyeksi, tapi juga tidak boleh jauh-jauh dari realisasi nggak boleh terlalu jauh-jauh ya. Jangan sampai gini, membuat proyeksinya tinggi tapi kemudian realisasinya sangat jauh ya, tidak seperti itu kan, harus dilihat juga. Misal gini, kayak misalkan 1 bulan gitu, kira-kira per minggu itu pengunjungnya berapa ya, misalkan pengunjungnya berapa Pak? 500 seminggu. Sehari aja sudah 300. Oh, Masya Allah, sehari sudah 300. Nah, kalau hari Minggu iya, tentu ini berbeda ketika misalkan bulan-bulan misalkan ya, kan tidak semua bulan gitu ya Pak ya, ada bulan-bulan yang rata-rata atau estimasi rata-rata gitu ya. Ya, nah tapi juga harus melihat, ketika 1 tahun gitu Pak ya, 1 tahun maka tidak harus 12 bulan kemudian yang pengunjung per bulannya misalkan 2000 gitu ya, kan ada bulan yang itu yang harus dihitung juga gitu ya Pak. Nah kemudian ya kalau dari desa ya atau dari BUMDes itu maka juga harus membuat pagu ya, pagu dari penerimaan misalkan 1 tahun itu 60 juta maka harus dipagu ya, pagu untuk belanja ya, untuk belanja gaji, untuk belanja barangnya, kemudian untuk surplus bagi penyetaan ya, persentase, bisa persentase Pak. Kalau persentase lebih enak Pak
ya. Jadi misalkan untuk belanja pegawai gaji itu 40%, untuk belanja barang 40%, yang dulu 20% adalah untuk surplus yang akan diberikan kepada desa. Ya, kalau selama ini gimana Pak Minta? Sudah ada di ADART-nya. Ya, ya. 50, 30, 20. 50 itu untuk pengembangan, kemudian 20 untuk operasional, 20 untuk PAD. PAD-nya, nggak apa. Jadi memang harus sesuai dengan ADART-nya, ya, menyesuaikan ADART. Ini kali ini contoh saja. Nah kemudian tentu ya surplus itu lagi yang misalkan ini kalau saya kan contoh 60 juta ya, ada surplus 12 juta. Kalau dari 20% tadi ya, tadi nanti lihat PAD-nya berapa. Misalkan 40%, ya 40% maka berapa? 4,8 juta. Laba ditahannya 35%, misalkan ini ya dari yang tadi Pak, surplusnya 20% tadi, ya kemudian kan harus dibagi kan, untuk PAD berapa, laba ditahan berapa, bonusnya berapa, untuk kegiatan sosial berapa. Nah itu harus juga dirinci gitu, untuk lebih enaknya ya. Nah kemudian yang itu tadi ya, itu yang di penganggaran. Kemudian di penata laksanaan, ya di penata laksanaan atau pencarian. Nah di RKAB ya ini ada penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, ada 3 ya. Nah tentu semua ini berjalan, tentu juga harus ada pengawasan yang berjalan dengan baik ya. Nah untuk pengawas ya, pengawas itu ada yang pengawas di sini Pak, ada. Oh, BPD, ya, Pak BPD. Nah BPD atau pengawas ini berarti memang harus paham bisnis bumdes ya, harus paham wisata, harus paham simpan pinjam, harus paham kalau sampah, pengelolaan sampah seperti apa, paham laporan keuangan, bisa membaca laporan keuangan ya, dan juga kemudian harus bisa mempersuasi ya, menjalin komunikasi yang baik dengan para tokoh masyarakat. Nah kalau semua ini sudah disetujui ya, maka kemudian akan kepala desa akan membawa ke forum musdes ya, musyawarah desa. Nah tentu juga semuanya harus diformalkan ya. Nah tentu di bumdes, laporan bumdes itu kan akan masuk di LPJ-nya kepala desa ya, jadi masuk di LPJ kepala desa, perkembangannya seperti apa, kendalanya seperti apa, kemudian untuk rencana tahun depan juga seperti apa ya. Nah ini sebenarnya tidak hanya untuk bumdes ya, tapi juga misalkan untuk organisasi lain, misalkan Fatayat gitu ya, Fatayat atau IPPN IPNU kan juga pengelola kan ada dana ya, meskipun tidak banyak tapi kan ada dana. Nah itu juga harus pengelolanya juga harus diperhatikan. Jadi nah tentu untuk ini masing-masing ini ya, ini ada lampiran-lampirannya ya, ada akuntabilitas dan jawabannya. Nah tentu semuanya harus juga fleksibel ya, nggak bisa pokoknya begini, tapi juga harus fleksibel juga ya, melihat kondisi kan, misalkan kondisi saat ini COVID seperti apa, maka juga harus fleksibel ya. Yang penting rukun sama BPD ya Pak ya. Nah, rukun sama BPD itu enak. Masa nggak ngerti itu? Datang gue. Nah, peran pengawas ini luar biasa ini ya. Jadi pengawas ini luar biasa. Pengawasnya ada berapa ini Pak? Ada ketua, sekretaris, anggota nggih? Enggak. Ada 2 BPD dari unsur BPD semua ya. Mestinya boleh dari tokoh masyarakat. Iya, oke. Kemudian kalau dari penata laksanaannya ya ini tentu harus ditentukan ya struktur pengelola keuangannya ya di bumdes itu ya. Siapakah yang menjadi pengelola teknis? Pengelola teknis itu berarti dia yang mengajukan ya, yang mengajukan anggaran, yang melaksanakan anggaran ya, dan yang mempertanggungjawabkan anggaran. Atau ini biasanya disebut dengan inisiator ya kalau di bumdes itu. Kemudian yang kedua harus ada pengelola keuangan ya, pengelola keuangan ini adalah yang memverifikasi untuk menilai kelengkapan. Bukan berarti gini, oh ini nggak boleh gini, nggak, cuman gini ya. Kalau verifikator ini sifatnya gini, oh ini datanya kurang ini, harus dilengkapi ini, harus dilengkapi ini. Bukan kemudian oh ini nggak boleh saat ini, bukan ya. Dalam hal ini adalah itu kelengkapan,
menilai kelengkapannya. Kemudian yang ketiga ini adalah direkturnya yang memberikan otorisasi, ya. Dan yang keempat adalah ada eksekutor. Eksekutor itu bendahara yang mencairkan. Oh, tadi ini sudah ada verifikasi, sudah diotorisasi sama direktur, maka bendahara tinggal apa? Melaksanakan eksekutor, ya, tinggal mencairkan saja. Nah, tentu dari keempat ini tidak boleh apa? Ditangani satu orang, ya. Terus kalau SDM-nya terbatas gimana? Setidaknya harus dipisah, ya, antara misalkan hanya dua, maka bisa jadi ini pengelola teknis dan pengelola keuangan atau verifikatornya menjadi satu, ya. Kemudian yang eksekutornya sendiri, ya. Jangan kemudian inisiator dia, kemudian verifikator dia, eksekutor juga satu orang. Nah, ini yang akan rawan atau memunculkan banyak fraud atau kecurangan-kecurangan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi harus dipisah. Nah, kalau pengelola teknis nggak apa-apa, jadi satu sama pengelola keuangan, eksekutor harus beda, ya, jangan tersalah. Nah, di penata laksanaannya dari aspek penerimaan, ya. Dari aspek penerimaan ini kan ada penerimaan dari pendapatan jasa, layanan atau penjualan Pak W, kemudian ada transfer atau hibah, kemudian ada hasil kerjasama. Nah, tentu kerjasama ini kan harus dilandasi dengan MOU, ya, ada SPK-nya, ada MOU-nya, ya. Kemudian kalau penerimaan dari pendapatan jasa layanan, misalkan ini ya, jasa kunjungan wisata ini, ya. Nah, ini kan nggak perlu harus ada MOU, nggak ada. Jadi harus hanya ada BKK, bukti kas masuk, ya. Misalkan kartusnya terjual berapa, itu tidak perlu dicatat satu-satu, cuma di ini aja, dirangkum menjadi satu, kemudian bukti kas masuk PKM, bukti kas masuk, ya. Jadi bukti kas masuk jangan satu hari itu berapa, bisa dijadikan satu. Kemudian kalau kerjasama transfer hibah ini tentu juga ada MOU kan. Kalau hibah nih, biasanya hibah itu enggak semata-mata langsung hibahnya gitu, enggak. Ya, tadi ada MOU-nya, ada SPK-nya berapa. Demikian juga dengan hasil kerjasama. Dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan lain-lain yang sah itu apa? Misal begini, ya. Ternyata tadi ya, kok ada aset yang sudah tidak digunakan, ya, kemudian dijual menghasilkan uang, maka itu masuk di pendapatan lain-lain yang sah, ya. Oke, kemudian aspek pengeluaran, ya. Kalau aspek penerimaan itu sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jelimet lah, ya. Karena apa? Pokoknya masuk setengahnya nggak apa-apa, ya. Uang masuk lebih baik, ya. Jadi nggak terlalu detail ini kalau yang di penerimaan. Akan tetapi di aspek pengeluaran ini memang yang harus detail, ya. Di pengeluaran ini ada yang pertama adalah pengeluaran lewat bank, ya, lewat bank. Ini sifatnya rutin, kemudian misalnya untuk pengadaan aset tetap, untuk penggajian, ya. Kemudian ada pengajuan bersifat khusus, misalkan bayar hutang, ada pasien ambrol, misalkan ada yang perlu dibenahi, maka ini harus lewat ini. Dan ini ada yang namanya bukti kas keluar, ya, bisa dibuat. Sudah ada nggih BKK nih, BKK BKM ada nggih semuanya, alhamdulillah ada. Kemudian yang kedua adalah dengan lewat kas kecil atau petty cash, ya. Misalnya kas kecil ya untuk beli, misalnya ada tamu gitu kan, harus dikasih konsumsi gitu, atau untuk parkir gitu, ya. Nah itu lewatnya kas kecil, ya. Kas kecil misalnya 1 bulan itu misalnya kas kecilnya 1 juta, maka ketika 1 bulan itu kas kecilnya dikeluarkan untuk konsumsi, misalkan tadi ada tamu, kemudian parkir, ya, maka itu di akhir bulan maka bisa diisi kembali. Misalkan keluar 600, masih sisa 400, berarti harus diisi lagi berapa? 600, ya. Sehingga setiap awal bulan itu kas kecilnya sama 1 juta, ya, itu kas kecil. Nah tentu ya, sekali lagi kalau penata laksananya mudah, ya, penata laksananya mudah. Tetapi ya sekali lagi maka ini harus, karena ini adalah ibarat oksigen, ya, ibarat oksigen di dalam tubuh, maka ketika tubuh itu kurang oksigen maka juga kurang sehat juga, ya, tubuh. Nah demikian juga dengan BUMDes ini, ya. Maka meskipun ini
mudah, tetapi juga harus benar-benar diperhatikan, ya, harus rapi sesuai dengan targetnya, waktunya berapa minggu, berapa bulan harus ada laporan, maka juga harus membuat laporan. Nah tentu ini ada biasanya kalau di desa di apa itu namanya ya, laporan tahunan itu ya, yang dipajang di beberapa tempat itu ya, itu ada laporan realisasi anggaran, ya, realisasinya berapa, anggaran berapa, realisasinya berapa. Nih. Nah, kemudian untuk di standar akuntansi, ya, kalau menurut saya akuntansi itu mudah, ya, sekali akuntansi itu mudah ya. Di standar akuntansi ini ada 3 untuk standar akuntansi BUMDes, ada standar akuntansi etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik, ya. Kemudian ada standar akuntansi keuangan dan yang ketiga adalah standar akuntansi RKM atau apa? Entitas mikro, kecil dan menengah. Yang ini saat ini sedang akan ada perubahan. Ya. Tentu ketika misalkan di RKM nggak ada, maka bisa menggunakan di standar akuntansi keuangan. Ya, kalau misalnya RKM nggak ada, maka bisa menggunakan ambil di salah satu ini mana yang ada untuk BUMDes. Ini bisa digunakan. Ya. Kalau keuangan pribadi tidak ada standarnya. Ya, standarnya masing-masing, ya. Nah, kenapa sih kok perlu menyusun laporan keuangan? Ya, ibu-ibu, nah, jadi kan dia buat laporan keuangan nggak ke suaminya per tahun itu, tiap tahun itu, kan nggak? Laporan gitu, kan dia laporannya gitu. Laporannya tiap hari tuh Bu. Oh, tiap hari. Itu laporan lisan Pak Nggih. Tapi laporan tertulis harusnya ada, buat bukunya. Enggak. Ngurusi anak, urung nyuci, urung nyapu, urung ngepel, harus buat laporan keuangan ya. Tapi ini harus dicatat, memang pengeluaran sekecil mau dicatat ya. Kalau saya misalnya gini ya, saya tidak bisa nyatat di buku, tapi saya catat di HP. Misalkan hari ini pengeluaran untuk apa ini? Makan keluar misalkan 100.000. Terus misalkan beli apa, jajan apa, itu saya tulis. Baru kemudian kalau saya bisa ke laptop, baru kemudian 1 minggu saya rekap semuanya. Oh kan, tapi sudah ada catatannya. Karena apa? Biasanya kalau kita tidak punya catatan seperti itu, maka kita tidak mengetahui pola pengeluaran kita. Ya, pengeluarannya seperti apa? Tiba-tiba dikasih uang suaminya 2 juta, kok tiba-tiba ini kan ngopo, nggak ngerti detailnya apa, nggak tahu karena apa? Tidak punya catatan. Ya. Kalau punya catatan, tahu polanya. Oh, bulan-bulan ini habis untuk ini. Ini yang paling banyak pengeluaran tiap bulan itu untuk ini. Nah, itu harus ibu-ibu harus cerdas. Karena apa? Ibu-ibu semuanya itu menjadi manajer keuangan bagi rumah tangganya. Nah, bapaknya jadi direktur keuangan yang bawa mati-mati. Ya, direktur keuangan harus ngasih uang apa namanya? Jangan sampai direktur keuangannya yang kalau bagus banget, tapi direktur keuangannya mau digerak perang ini ya, nek ngasih di tong tenganan gitu ya. Oke. Nah tentu prinsip ekonomi orangnya masih ngomong. Nah sekarang prinsip ekonominya berubah Pak, ya, mengasih belanja yang sebesar-besarnya untuk kebahagiaan semuanya, gitu Pak. Prinsipnya berubah. Nah, kenapa perlu? Ya, ini untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal. Internal apa? Kalau dari BUMDes, maka untuk apa? Masyarakat desa, untuk kepala desa, untuk BPD, untuk semua masyarakat desa. Ya, internal. Eksternalnya, misalkan untuk bank kalau memang ada kerjaan, atau mungkin dengan pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan BUMDes. Ya. Nah, kemudian sebagai dasar membuat keputusan, membuat keputusan ini mau nambah penyertaan lagi ke BUMDes. Ya. Tentu apa? Melihat laporan keuangannya. Oh, kalau laporan keuangannya bagus, ya maka desa juga tidak apa, nggak eman gitu ya kalau mau menambah modalnya lagi. Tapi ternyata kalau laporannya nggak enak, apa terus yang usahanya perkembangan usahanya juga tidak terlihat, maka juga pasti kepala desa akan mikir kalau harus menambah modal ke BUMDes, gitu ya. Nah, ekstra ini bisa pemerintah kabupaten, perbankan. Dalam hal ini pemerintah juga dalam hal pajak, ya, membayar pajak, ya. Oke, Pak lewatnya aja dan cepat. Ini permasalahan, ya, dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes, ya. Yang pertama adalah laporan keuangan telah disusun dengan sederhana. Disusunnya dengan sederhana, ya. Apa namanya? Sederhana itu apa? Ya, sudah ternyata dicatat aja. Dicatat itu kalau oleh
Ya, kalau dari kan dicatat. Itu yang belum bagus. Kemudian, ya, kemudian format laporan keuangannya ya. Format laporan keuangannya belum bagus. Kemudian akun-akun belum terstandarisasi. Ya. Jadi semuanya harus terstandar. Kenapa harus terstandar ya? Karena kalau tidak terstandar, yang bisa membaca laporan keuangan itu adalah hanya yang membuat dan hanya Tuhan saja yang tahu. Itu kalau laporan keuangan tidak terstandar, ya. Tapi kalau laporan keuangan itu sudah terstandar, maka orang lain yang membaca laporan kita itu bisa tahu, bisa paham. Oh ini maksudnya ini, ya. Jadi Pak BPD ya, nanti kalau misalkan kok laporannya belum standar, nggak bisa membaca, bisa jadi, ya karena memang itu belum terstandar. Ya maka harus bila standarnya seperti apa, ya. Makanya jangan sampai nanti hanya bendara yang baca dan hanya Allah saja yang tahu, ya. BPD-nya nggak tahu, pengawasnya nggak tahu, gitu ya. Kemudian SDM masih terbatas, ya. Oh, SDM-nya masih cuma 2 tok Bu ini Bu. Nah kalau 2 itu harus tadi ya, harus dipisah tadi. Kemudian arsip laporan masih belum rapi, ya. Arsip laporannya nek ini di arsip, nek enggak ya enggak, gitu ya. Nah ini sekarang itu kan kita sudah bisa menyimpan arsip itu secara online, bisa kita masukkan ke Drive. Jadi transaksi harian itu bisa kita masukkan ke Drive. Ibu-ibu yang beli misalkan beli jilbab atau apa gitu, belanja di Bravo itu struknya disimpan Bu, ya. Disimpan kok nggak ada lupa ya nggak apa-apa, berarti difoto, di PDF, disimpan di Google Drive atau di emailnya. Sehingga nanti sudah 10 tahun itu saya lihat, Masya Allah, pas tanggal ini saya bisa belanja segini, kayak gitu ya. Dirapikan. Nah, ini peran laporan keuangan ya untuk akuntabilitas, ya. Jadi ini untuk mempertanggungjawab pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam satu kerja. Kemudian untuk manajemen, ya. Manajemen untuk apa nih? Untuk memudahkan fungsi perencanaan, ya, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah. Yang ketiga untuk transparansi, ya. Jadi dengan adanya laporan keuangan yang standar itu, maka selanjutnya adalah untuk transparansi, ya, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat, ya. Seluruh masyarakat bisa membaca laporan, bisa tahu laporan keuangannya ini. Ya. Kemudian juga untuk evaluasi kinerja. Kira-kira kinerjanya BUMDes ini bagus apa enggak? Ya, dievaluasi dari dengan lihat apa? Laporan keuangan ini, ya. Oke. Nah, kualitas laporan keuangan ini bisa kita lihat di sini, ya. Kalau di sini saya tanya kemarin Pak Miftah itu belum di audit, ya. Memang tahun ini ya, tahun 2021 ini pemerintah sudah menunjuk 7 BUMDes untuk audit laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Kalau nggak salah 7 BUMDes, ya 7 BUMDes. Kalau yang Badan itu kalau nggak salah Sido Bandung, ya Sido Bandung yang diaudit, yang lainnya saya kurang paham, ya. Nah tentu ke depan, ya karena ini prestasinya kan sudah bagus ya bilang itu, ke depan tentu juga harus mau ini diaudit oleh kantor akuntan publik. Nah kualitasnya yang pertama, yang paling bagus itu adalah WTP atau wajar tanpa pengecualian, ya. Semuanya sudah disusun berdasarkan standar, ya ini WTP ini. Kemudian yang kedua adalah WDP, wajar dengan pengecualian, ya wajar tetapi ada hal-hal tertentu yang dikecualikan dari sini. Kemudian yang ketiga adalah TMP, tidak memberikan pendapat. Berarti apa memberikan pendapat laporannya nggak standar. Akhirnya apa? Opini dari kantor akuntan publik adalah apa? Tidak memberikan pendapat. Iya. Dan yang terakhir adalah tidak wajar. Karena apa? Laporan keuangan secara umum tidak disusun sesuai dengan standar. Ya. Nah ini kualitasnya. Nah kalau BUMDes ini sudah misalkan diaudit oleh kantor akuntan publik, itu enak, ya, enak pengurusnya, enak pengelola. Loh ini loh buktinya Pak, semuanya sudah diaudit hasilnya ini. Jadi mempertanggungjawabkan ke masyarakat enak. Kalau ada sesuatu yang misalkan dipertanyakan oleh masyarakat, lihat saja hasil auditnya seperti apa. Nah, tahapan misal laporan keuangan sendiri, yang pertama adalah ada bukti transaksi. Bukti transaksi itu tadi misalkan ya Bu Taina itu belanja, ya senilai berapa misalkan 790, kan itu ada kwitansinya kan gitu,
ada kwitansi, ada struknya, atau ada fakturnya, gitu. Ini bukti transaksi. Kemudian ada data rekening atau data akun, ya. Biasanya ini orang-orang keuangan yang tahu. Tapi Bu Dini ya, tahu. Di sini jangan. Bu Iin, paham ya ini ya. Karena yang mengelola ya benar. Di desa tapi ya. Nah, setidaknya. Tapi tidak apa paham kalau ini ya, yang saya mulai itu. Kemudian ada neraca saldo, ada buku kas harian, kemudian ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sebenarnya ada 5, ya. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, apalagi yang ketiga, ya, laporan, perubahan ekuitas, perubahan modal itu, terus apa lagi ya? Laporan, posisi keuangan atau neraca, kemudian apa? Laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Ada 5 itu, ya. Nah, bukti transaksi ini apa? Ya, bukti transaksi sebagai bukti rekaman bahwa transaksi benar-benar dilakukan. Jangan sampai ya bendahara itu menulis sesuatu yang tidak ada buktinya. Kalau tidak ada bukti, maka kita nggak bisa menulis itu di buku kas kita, pembayaran kita. Ya, jadi harus ada benar-benar bukti transaksi, ini sangat penting. Kecuali untuk diri sendiri ya, untuk keperluan keluarga nggak ada ini nggak apa-apa, harus keluar dicatat saja. Tapi kalau untuk sebuah lembaga ya, maka harus ada benar-benar ada bukti transaksi. Kalau misalkan ada yang mengajukan temannya ini untuk beli ini ya, maka tanyakan mana bukti transaksinya, kwitansinya mana ditanya ya, karena ini pertanggungjawabannya adalah untuk masyarakat luas, bukan untuk diri sendiri. Saya pernah itu di kampus itu ya, laporan keuangan itu selisih 1.000, masa Allah nih gue bingung. Jadi iso 1.000 kan kecil banget, bisa. Tapi kok iso selisih 1.000 itu di mana? Ternyata apa? Parkir. Masya Allah, parkir yang dicabut. Itu yang menyebabkan selisih, ya. Bukan masalah menggantinya, bukan, tapi masalah akuntabilitasnya, pelaporannya, ya. Kemudian ini ada neraca saldo, ini mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan. Kemudian cash flow ini ya, transaksi hariannya. Nah, ini contoh ya, contoh tadi di bukti transaksi. Kita berhenti dulu kan, Pak? Jauh. Masih jauh. Lanjut ya. Nanti kalau Oke. Ini nanti tinggal beberapa slide sudah selesai kok, Pak. Oke. Nah, ini contoh bukti transaksi ya. Contoh bukti transaksi seperti ini. Kemudian masih sama ya. Contoh bukti transaksi. Ini juga ya, contoh bukti transaksi. Kemudian nah ini contoh data rekening atau akun ya. Neraca itu ya, salah satu laporan yang berikut adalah neraca ini neraca. Neraca itu ya harus apa? Balance ya. Neraca itu harus balance. Neraca itu kalau tidak balance sudah pasti salah. Ya, jadi sekali lagi, neraca itu kalau tidak balance sudah pasti salah. Tetapi kalau balance belum tentu benar. Ya, kenapa belum tentu benar? Iya, karena bisa jadi salah masukkan akunnya, salah masukkan rekeningnya, ya. Meskipun benar. Nah, contoh rekening misalkan atau harta, atau aktiva, atau aset, ya. Ini ada aset lancar, ada kas, ada bank, persediaan, piutang, inventaris, ya. Ini masuk di harta. Biasanya kode rekeningnya ini, nomor akunnya ini mulai dari satu-satu, ini dari aset dulu atau harta dulu. Meskipun di standar itu tidak ada penulisan gini, tapi ini sudah umum digunakan bahwa aset itu pasti nomornya yang paling awal, ya di satu. Kemudian habis itu adalah hutang atau liabilitas, ya hutang bank, hutang non bank. Kemudian ada modal atau ekuitas, ya biasanya akunnya 3. Kemudian pendapatan, ya pendapatan ini tentu hubungannya dengan apa? Usaha inti perusahaan atau usaha bumdes. Ada pendapatan penjualan jasa, ya atau penjualan sampah dan lain-lain. Ya. Kemudian ada pendapatan tabungan. Kemudian ada biaya. Ini biaya-biaya yang dikeluarkan untuk administrasi, rapat, transport, biaya penyusutan dan lain-lain. Nah, semakin besar bumdes, semakin besar perusahaan, maka akun-akun ini juga akan semakin banyak. Ya, kalau perusahaannya kecil, maka biasanya akunnya, rekeningnya ini juga sedikit. Ya, kalau misal contohnya PT ABC gitu ya, itu maka akunnya bisa ribuan. Ya, tapi kalau misalkan perusahaannya baru berdiri misalkan 6 bulan atau 1 tahun, biasanya ini juga
sedikit karena belum banyak transaksi. Ya. Nah ini format neraca saldonya seperti ini. Misalkan kalau digabungkan ke saldo, ada rekennya kas, bank, persediaan, utang, dan lain-lainnya. Debit kreditnya berapa? Nah kemudian ini format buku hariannya. Nah sekali lagi bukti transaksi itu harus dikasih nomor. Nomornya berapa? Jangan sampai kelewat. Ya, kas masuk, bukti kas masuk maupun bukti kas keluar itu nomornya harus urut. Ya karena apa? Khawatir nanti kalau nggak urut itu disalahgunakan. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada bukti kas keluar yang loncat itu harus diteliti dulu. Kemana ini loncatnya? Ya. Ini kas harian, kemudian jenis laporan keuangan tadi ya ada 5. Mungkin yang biasa disusun yaitu adalah ini 3 ini ya, laporan laba rugi, perubahan ekuitas dan neraca. Ini bacanya neraca bukan neraka ya, tetap C. Kalau neraka beda lagi ya. Neraca, tetap neraca ini. Kemudian laporan ASK dan nah ini contoh laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang memberikan informasi mengenai pendapatan dan beban selama 1 periode. Periodenya ber 1 tahun. Biasanya 1 tahun itu Januari sampai Desember. Tetapi ada juga perusahaan yang tidak mulai Januari, tetapi mulai April. Ya April sampai Maret, boleh saja. Tetapi rata-rata umumnya itu adalah Januari sampai Desember. Kalau misalnya Pak Jenderal pengen membuat periodenya tidak Januari sampai Desember, boleh saja, nggak apa-apa. Ya, tapi secara umum adalah Januari sampai Desember. Nah ini contoh laporan laba rugi. Oh pendapatannya berapa, HPP-nya berapa, kemudian ada beban-beban bayar gaji, iklan, ketemu nanti ketemu laba. Kalau membuat laporan laba rugi perusahaan jasa, masih jasa ini paling mudah, sambil tidur bisa. Kenapa sambil tidur bisa? Karena ini pendapatnya misalnya pendapatan 100 juta, kemudian belanjanya 50 juta, berarti ada laba berapa? 50 juta, ya kan? Sambil tidur bisa. Yang tidak mudah itu adalah membuat laporan keuangan laba rugi perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Ya karena ada diskonnya berapa, gitu ya, returnya berapa, kayak gitu. Tapi kalau ini enggak, ya. Kalau jasa seperti masih mudah banget, ya. Oke, kemudian laporan perubahan ekuitas, ya. Ini adalah laporan yang memberikan informasi mengenai ekuitas awal, ya. Ekuitas awal berapa, kemudian penambahannya berapa, penurunannya berapa, yang berasal dari laba rugi dan ekuitas selama 1 periode. Jadi, ya, laporan keuangan ini selalu berkaitan, saling berkaitan, ya. Dari awal menyusunnya dari laporan laba rugi dulu. Kita lihat ini. Ini adalah laba berapa? 200 ya, 200. Maka di laporan perubahan modal ini, maka laba bersihnya harus dimasukkan di sini, di laporan perubahan modal. Sehingga modal akhirnya adalah 700 juta. Kok bisa? Karena modal awal 500 ditambah laba bersihnya tadi 200, sehingga modal akhirnya adalah 700 juta. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Kalau pakai standar IFRS namanya laporan posisi keuangan. Okay? Nah, isinya itu apa ini? Isinya adalah asetnya berapa, ya aset tetap berapa, aset lancar berapa, kemudian utangnya berapa, modalnya berapa. Nah, yang saya bilang tadi saling berhubungan, ya. Ini kita lihat modal akhir berapa? 700 ya. Nah, 700 ini harus masuk atau kita masukkan ke sini, ya, ke neraca ini 700, ya. Kalau aset lancar ada kas, piutang, sewa dibayar di muka, persediaan, aset tanah ada, aset tetap ada tanah, peralatan, mesin, ya, dan aset lainnya. Kemudian di kewajiban ini ada utang dan lain. Nah ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya. Jadi neraca itu harus balance, ya, harus balance, harus sama, ya, antara total aset dan kewajiban dan ekuitas. Kalau tidak sama, kalau tidak balance sudah pasti salah, ya. Tetapi kalau balance seperti ini belum tentu benar, ya, gitu. Nah, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan insya Allah waktunya pas, ya, pas adzan maksudnya. Mohon maaf jika ada satu yang kurang berkenan. Monggo nanti jika ada yang mau didiskusikan. Insya Allah itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.